Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini untuk topik Transport Layer Security. Oke, mungkin yang baru mengikuti channel saya S1 di ITB, S2 di ITS, dan dapat sertifikat Certified Ethical Hacker pada tahun 2019. Pada video kali ini kita akan bahas tentang TLS. TLS fokusnya lebih ke arah ke TLS 12, walaupun TLS 13 itu sudah keluar sekarang ya. Yang paling baru itu versi 13. Tapi fokus kita nanti ke 12. Oke, kita lanjut. Overview TLS. Apa itu TLS? Kalau dulu itu TLS namanya SSL. TLS itu tadi sudah sempat dibahas ya. Kepanjangannya adalah Transport Layer Security. Kalau SSL itu Secure Socket Layer. Itu hanya versi lama dari TLS, kira-kira seperti itu. Nah, yang sudah distandarkan ini yang TLS. Jadi yang digunakan sekarang adalah TLS. Nah, TLS ini gunanya untuk apa? TLS ini adalah sebuah protokol yang bisa menghasilkan komunikasi yang aman antara klien dengan server. Jadi ketika ada aplikasi klien server yang ingin berkomunikasi, terutama dengan menggunakan TCP, ya, komunikasinya dengan menggunakan TCP, itu bisa dilakukan dengan aman kalau menggunakan TLS. Itu karena komunikasinya nanti di enkripsi. Itu jadi gunanya TLS lebih ke arah situ. Gitu, ada sampai sekarang ada 4 versi ya, 10 sampai 13. Nah, TLS ini yang menarik, dia banyak digunakan oleh protokol-protokol lain yang membutuhkan komunikasi yang aman. Misalnya HTTPS. HTTPS itu adalah HTTP. Jadi kalau Anda buka website itu ya, kalau Anda buka website itu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan websitenya, mengirimkan websitenya ke komputer Anda dari server, itu adalah protokol HTTP. Nah, HTTPS itu adalah HTTP yang dibungkus oleh TLS. Nah, gitu. Jadi TLS ini banyak gunanya. Makanya Anda perlu memahami tentang TLS. Nah, kalau Anda mengingat tentang OSI layer atau IP, Internet Layer gitu ya, ya Anda mungkin sudah pelajari di tentang jaringan komputer. TLS ini agak sulit untuk dipetakan terhadap OSI layer maupun internet model gitu ya, internet layer. Nah, kenapa? Karena begini, TLS itu contohnya nih ya, TLS itu menggunakan TCP. TCP yang artinya ada di transport layer. Nah, dikatakan dia berdiri di atas TCP. Berdiri di atas TCP artinya dia harusnya letaknya di atas transport layer. TCP itu di transport layer. Kalau Anda di OSI model ya, ada transport layer. Jadi ada layer TCP di situ ya, transport layer. Nah,
TLS itu menggunakan TCP itu harusnya, jadi artinya secara posisi dia harusnya di atas transport layer, tapi diletakkan di atas transport layer pun nggak cocok gitu. Jadi ada presentation layer gitu ya, di atas transport layer itu ada session, ada presentation, dan ada application layer. Kalau di OC model itu kurang pas kalau ditaruh misalnya di session gitu ya, itu kurang pas gitu. Ditaruh di presentation kurang pas juga ya itu. Jadi mau ditaruh di transport layer ya mungkin yang paling mendekati mungkin diletakkan di transport layer gitu, tapi tidak benar-benar pas karena TLS ini berdiri di atas TCP itu. Jadi agak sulit untuk memetakan ini TLS ini ada di layer yang mana. Tuh, kita lanjut. Maaf, kelewat. Oke, jadi algoritma yang didukung oleh TLS ini ada banyak. Untuk ya kalau Anda sudah belajar tentang kriptografi gitu ya, untuk melakukan enkripsi atau penyandian itu dibutuhkan key. Nah, kalau di TLS ini nanti kalau sudah komunikasinya sudah berjalan, algoritma enkripsi yang digunakan ada algoritma simetris. Artinya perlu key yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harus sama key-nya antara klien dengan server kalau di sini. Nah, ada algoritma key exchange yang didukung, itu ada RSA, jadi menggunakan RSA key exchange atau Diffie-Hellman dan variannya gitu ya. Ada Diffie-Hellman dan Diffie-Hellman ephemeral. Anda kalau sudah mengikuti video saya tentang enkripsi, Anda mungkin sudah memahami apa itu Diffie-Hellman ephemeral. Nah, di sini semua itu didukung. Dan di sini saya sebutkan juga untuk untuk sekedar melengkapi gitu ya tentang elliptic curve Diffie-Hellman dan elliptic curve Diffie-Hellman ephemeral. EC di situ adalah elliptic curve. Nah, di dalam dokumen asli TLS 12 itu tidak disebutkan secara spesifik tentang, maksudnya tidak terlalu jelas ya penerapan tentang elliptic curve baik untuk key exchange dan lain sebagainya. Untuk digital signature juga sama di sini, tidak terlalu jelas lah tentang elliptic curve di TLS 12 ini penggunaannya. Tapi di beberapa tempat di dokumen itu disebutkan gitu. Lalu enkripsi yang didukung adalah ada 3 enkripsi untuk nanti untuk waktu komunikasi, ada AES, RC4 dan 3DES. Yang paling utama tentu saja AES ya, yang paling canggih. Gitu. Untuk hash, SHA dan variannya ada SHA 256, SHA 512 dan lain sebagainya. Dan ada MD5. Digital signature mendukung DSA, RSA, dan ya di sini saya sebutkan juga elliptic curve DSA. Itu kalau Anda sudah mengikuti video-video saya, mungkin yang Anda agak asing, mungkin yang Anda belum ketahui adalah tentang ini RC4 dan 3DES. Terutama RC4 ya. RC4-nya mungkin Anda belum mendengar. Nah, tapi di antara 3 itu yang paling penting adalah AES. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, kalau di dokumen TLS, di situ di gambar itu dilihat ya, bisa dilihat di dokumen namanya RFC 5246.
Ini adalah daftar algoritma yang didukung. Nah, jadi menuliskannya seperti itu. Itu waktu negosiasi antara klien dengan server itu ditentukan, dispesifikasikan gitu ya. Jadi algoritma apa saja yang digunakan sekaligus disebutkan, sekaligus key exchange-nya apa, terus algoritma untuk enkripsinya apa, lalu MAC, algoritma untuk MAC-nya apa. Nah, di sini jadi setelah disebutkan ya, ini misalnya key exchange-nya mau pakai apa, DV-Hellman Ephemeral DHE. Nah, DHE di sini lalu ciphernya pakai yang mana? Ciphernya pakai IS, lalu MAC-nya pakai SHA. Nah, kita lihat saja itu DHE-nya DHE yang mana? DHE pakai RSA misalnya, berarti kombinasi yang ini menuliskannya seperti ini. Nah, gitu kira-kira. Gitu. Nah, ini yang menarik di sini. Ada key exchange RSA. Ini didukung di TLS 12. Apa itu efeknya? Ya, nanti kita bahas ketika sambil jalan ya. Nanti terutama waktu handshake nanti. Oke, nah kita bahas sedikit tentang algoritma key exchange. Secara umum tadi kita coba kembali lagi, ada 3 RSA, lalu ada yang DV-Hellman ini yang depannya pakai DH, lalu ada yang DV-Hellman Ephemeral yang depannya ada DHE-nya. Nah, itu artinya apa? Efeknya adalah artinya kalau RSA itu tanpa DV-Hellman. Jadi key di-generate tanpa DV-Hellman. Seperti apa itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua adalah kita lompat ke DV-Hellman Ephemeral DHE. DV-Hellman Ephemeral artinya untuk setiap sesi, jadi setiap komunikasi ini dilakukan setiap sesi, server mengenerate parameter baru. Kalau klien selalu mengenerate parameter baru, gitu ya, klien selalu mengenerate. Apakah pakai DHE atau pakai DH, klien selalu mengenerate. Nah, kalau di server itu kalau DHE saja klien mengenerate parameter sekali pakai. Nah, kalau di DH itu ceritanya server punya satu sertifikat. Nah, karena ngomongnya udah sertifikat, artinya dipakainya lebih dari satu sesi saja. Jadi kita nanti mungkin misalnya kita connect ke satu server, lalu kita dapat sertifikat A gitu ya, yang mengandung parameter DV-Hellman. Lalu kita gunakan itu, nanti komunikasi itu misalnya berakhir, suatu saat kita nyambung lagi ke sana, mungkin kita masih akan mendapatkan sertifikat yang sama, dan artinya kita menggunakan parameter DV-Hellman yang sama karena parameter itu terkandung di sertifikat tadi. Gitu. Jadi karena ngomongnya sertifikat, artinya bukan untuk sekali pakai. Itu kecuali ada kasus khusus yang kalau kita kembali ke yang tadi, ada misalnya seperti ini. Ini ada DH anon. Nah, DH anon itu adalah kasus khusus server juga mengenerate parameter DV-Hellman. Itu ya. Jadi ada 3 untuk key exchange yang didukung secara umum. RSA, DV-Hellman, dan DV-Hellman Ephemeral. Nah, yang bermasalah itu adalah RSA dan DV-Hellman. Kenapa? RSA
menggunakan sertifikat dari server, DB Hellman juga menggunakan sertifikat dari server. Karena sertifikat ini bersifat jangka panjang, digunakan berkali-kali, maka artinya tidak menjamin perfect forward secrecy. Nah, kita sudah pernah bahas itu di video tentang kriptografi, gitu ya, video tentang enkripsi. Kita sudah pernah bahas tentang perfect forward secrecy atau biasa disebut forward secrecy. Itu bahaya. Jadi ketika misalnya suatu saat nanti kalau kita sekarang komunikasi dengan server menggunakan RSA dan DH, gitu ya. Lalu kita berasumsi, wah ini komunikasinya aman. Kita menggunakan RSA dan DH ya, bukan DHE. Misalnya kita berasumsi, wah ini aman sekarang. Oke, Anda berkomunikasi, misalnya Anda menggunakan untuk internet banking. Di situ Anda kirimkan password dan segala macamnya. Atau nggak usah jauh-jauh, mungkin nggak usah internet banking. Mungkin Anda membuka satu situs yang Anda mengirimkan data-data sensitif di situ. Nah, misalnya sekarang suatu saat private key dari sertifikat yang dikirimkan oleh private key dari sertifikat yang dikirimkan oleh server itu bisa dicuri orang, itu ya sudah, komunikasi kita tadi itu bisa dibongkar. Jadi mungkin kalau Anda pakai yang DH atau RSA aman untuk sekarang saja, tapi di masa mendatang mungkin tidak aman lagi, gitu, agak berbahaya. Jadi sebenarnya meskipun TLS 12 ini mendukung RSA dan DH, tapi tidak disarankan untuk digunakan. Yang disarankan adalah yang DHE saja. Tetap pakai DB Hellman, tapi yang sekali pakai. Oke, kita lanjut. Jadi langkah umum TLS ini protokolnya adalah kira-kira tahap pertama adalah handshake. Handshake ini artinya antara server dan klien ini sepakat tadi, terutama key yang dipakai untuk enkripsi apa tuh, dan algoritma yang digunakan nanti selama komunikasi, algoritmanya apa, hash value-nya apa, hash function-nya pakai apa, lalu algoritma enkripsinya sendiri apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk di dalamnya ini handshake ini juga digunakan untuk melakukan autentikasi. Misalnya kita terhubung dengan Google, gitu ya. Kita buka https www.google.com. Itu kalau pakai https, kita sudah bahas tadi bahwa https itu menggunakan TLS. Jadi di dalamnya dia menjalankan TLS, gitu ya. Nah, di situ sebenarnya termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa kita memang nyambungnya ke servernya Google yang asli, bukan pihak lain yang berpura-pura sebagai Google. Itu yang dimaksud di sini sebagai autentikasi terhadap server. Autentikasi terhadap klien juga bisa dilakukan di TLS ini, tapi itu opsional, tidak wajib. Ya, fokusnya lebih terhadap autentikasi terhadap server. Jadi selain untuk mencegah orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Google misalnya, atau secara umum ya sebagai server yang kita tuju, gitu. Misalnya kita mau buka situs A, gitu ya. Ya, intinya kita mencegah supaya orang lain tidak mengaku-ngaku sebagai A. Itu maksudnya di sini autentikasi. Nah, kemudian mencegah, tujuan lainnya adalah mencegah
MITM, man in the middle. Jadi ketika Anda, misalnya seperti kasusnya seperti tadi ya, Anda membuka Google atau Anda membuka Facebook, itu kalau sekarang selalu diwajibkan, itu pasti pakai HTTPS, artinya TLS akan selalu jalan. Nah, kalau TLS jalan, itu orang jahat yang bermaksud menyelinap di antara komunikasi antara kita dengan server tadi, jadi dia berada di tengah, man in the middle, itu dia tidak bisa melakukan. Itu kalau kita sudah melakukan autentikasi dengan baik terhadap servernya gitu. Begitu MITM tadi mencoba melakukan aksinya, kita akan protokol TLS ini akan dengan mudah bisa mengetahui bahwa ada orang lain yang berperan sebagai MITM tadi gitu. Atau jangan-jangan yang kasus kedua, kemungkinan kedua adalah kita kontaknya ini ke server palsu gitu. Jadi bukan server yang asli. Jadi itu tadi ada dua kemungkinan. Kalau kita nggak connect ke server yang asli, ke Google atau Facebook yang asli atau apalah situs-situs yang asli, jadi ada dua kemungkinan di sini. Kalau kita gagal, yaitu adalah servernya palsu. Mungkin komunikasi kita dibelokkan ke arah server lain gitu ya, atau dengan berbagai cara. Lalu kemungkinan yang kedua adalah ada orang yang berada di tengah komunikasi kita, menjadi jembatan antara kita dengan server. Itu namanya MITM, man in the middle. Nah, dengan TLS itu bisa dicegah gitu ya. Jadi handshake ini bisa dibilang tujuan utamanya ada dua gitu ya. Manfaatnya yaitu melakukan autentikasi terhadap server, dan untuk persetujuan key dan algoritma tentunya, supaya nanti komunikasi bisa dilakukan dengan baik. Nah, setelah handshake berhasil diselesaikan, kemudian komunikasi bisa dilakukan semuanya dengan menggunakan key yang telah disepakati. Nah, kita lanjut ke handshake. Di sini fokusnya ke TLS 1.2. Nah, di sebelah kiri itu Anda bisa lihat, itu seumpama itu adalah klien, di sebelah kanan adalah server. Jadi langkah pertama, kita ikuti dari atas ke bawah. Langkah pertama, klien akan mengirim sebuah pesan hello. Isinya adalah sebuah random number dan algoritma yang didukung klien. Seperti yang tadi Anda sudah lihat gitu ya. Algoritmanya apa saja? Misalnya itu tadi key exchange-nya pakai DHE, lalu pakai RSA untuk autentikasinya, lalu enkripsinya pakai AES, MAC-nya pakai SHA, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kombinasi itu disebutkan langsung di sini. Algoritma apa yang didukung. Nah, intinya nanti ini maknanya adalah memberi pilihan kepada server, ini loh yang didukung oleh klien, kamu mau pilih yang mana, kira-kira seperti itu. Nah, setelah server menerima, server akan membalas pesan tersebut dengan mengirimkan pesan hello juga dari server ke klien di sini ya. Ini server hello. Server hello di situ sama, berisi random number dan algoritma yang dipilih dari algoritma yang disodorkan oleh klien tadi. Setelah itu, server akan mengirimkan sertifikat. Nah, ini digital certificate. Di video yang lain kita sudah membahas tentang digital signature gitu ya. Nah, digital certificate itu erat hubungannya dengan digital signature. Dia bisa diverifikasi ke root CA, root certificate
authority gitu ya. Jadi kita bisa ketika kita klien itu menerima sertifikat dari server, ini klien di sini setelah diterima sertifikatnya, klien bisa melakukan verifikasi sertifikat tersebut. Sertifikasi yang diterima diverifikasi kemana? Ke root CA. Nah biasanya kalau yang umum digunakan sekarang adalah biasanya aplikasi di klien, aplikasi yang memanfaatkan TLS, misalnya web browser ya, kalau yang Anda gunakan seringkali. Nah, web browser itu biasanya sudah mengandung sertifikat dari CA yang bisa digunakan untuk melakukan validasi atau verifikasi terhadap sertifikat yang dikirimkan oleh server. Ini asli atau tidak? Kalau yang diterima itu dengan menggunakan diverifikasi dengan menggunakan sertifikat dari CA tadi itu, diketahui bahwa sertifikat ini itu asli, sertifikat server itu asli. Kalau diketahui bahwa sertifikat itu asli, maka komunikasi berikutnya diharapkan bisa berlangsung dengan aman. Artinya apa? Artinya tidak ada MITM yang berada di tengah, jadi nggak ada orang yang berperilaku sebagai jembatan di sini ya, nggak ada MITM. Atau server yang kita hubungi di sini, jadi server ini memang server yang asli, server yang benar, bukan server lain yang berpura-pura sebagai server ini gitu. Nah itu manfaatnya. Jadi setelah kita verifikasi sertifikatnya, maka kita memastikan bahwa kita sebagai klien ya, kita memastikan bahwa server yang berkomunikasi dengan kita ini memang asli dan tidak ada orang yang atau tidak ada pihak yang bertindak sebagai MITM di tengah. Aman intinya, jalur yang kita komunikasi ini aman. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan setelah itu server akan mengirimkan juga parameter public DV-Hellman. Jadi ketika dua pihak itu bermaksud menggunakan DV-Hellman, itu ada parameter-parameter yang harus dikirimkan antara kedua belah pihak tadi. Dalam hari ini klien dan server. Di sini servernya yang mengirimkan duluan, gitu ya. Jadi parameter public DV-Hellman-nya apa? Anda sudah pernah mempelajari tentang ini. Jadi yang dikirimkan hanya parameter publiknya. Parameter private-nya, parameter private DV-Hellman tetap disimpan oleh server, tidak dibuka. Nah, parameter publik ini ketika ada orang yang menguping transmisi data ini ya, pengiriman data ini, kalau ada orang yang lihat parameter publik ini tetap aman, nggak masalah, sepanjang dia tidak tahu parameter private yang disimpan oleh server. Nah, parameter publik ini kalau kita kembali ke algoritma key exchange yang dipilih tadi, ini parameter publiknya hanya dikirimkan kalau algoritma key exchange yang dipilih adalah DHE saja. Kalau DH bukan DHE, DHE artinya DV-Hellman ephemeral ya. Kalau DH saja, maka parameter publik itu sudah terkandung di sertifikat. Jadi tidak perlu dikirimkan lagi. Nah, jadi ini parameter publik DV-Hellman di sini hanya dikirimkan kalau key exchange yang dipilih tadi sebelumnya itu adalah algoritma key exchange-nya adalah DV-Hellman ephemeral. Itu baru server mengirimkan parameter publik. Dan parameter publik yang dikirimkan ini dilindungi dengan digital
signature. Anda sudah mempelajari tentang digital signature di video saya yang lain. Digital signature di sini manfaatnya adalah memastikan bahwa parameter publik yang dikirimkan ini memang asli berasal dari server dan belum diubah oleh orang lain. Kan bisa saja parameter publik ini bisa saja jangan-jangan dikirimkan oleh pihak lain gitu ya, dikirimkan oleh pihak lain, dikirimkan ke klien seakan-akan berasal dari server ini. Bisa saja yang mengirimkan orang lain berpura-pura sebagai server ini dikirimkan, tadi parameter publiknya dikirimkan langsung ke klien. Bisa saja. Tapi karena diproteksi dengan digital signature, maka itu bisa dicegah. Setelah dilakukan verifikasi terhadap parameter publik ini oleh klien, setelah menerima ya, ketika klien menerima pesan ini, klien melakukan verifikasi terhadap parameter publik ini menggunakan digital signature yang terkandung juga di pesan ini. Nah, digital signature-nya itu diverifikasinya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ini, sertifikat yang telah dikirimkan sebelumnya. Nah, jadi berantai. Tadi pertama server mengirimkan sertifikat, ya, lalu klien memverifikasi sertifikat ini asli atau enggak. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sertifikat dari CA, Certificate Authority. Ya, setelah dipastikan sertifikatnya asli, ya kita lanjut. Server mengirimkan parameter publik beserta digital signature. Nah, ini klien setelah menerima, klien menggunakan sertifikat tadi yang sudah dipastikan bahwa sertifikat itu asli gitu ya. Setelah dipastikan sertifikatnya asli, itu digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap parameter publik dan digital signature tadi. Ini asli nggak pesannya dari server? Nah, kalau sudah dilakukan itu juga ketahuan bahwa itu asli, nah, sudah aman berarti. Nah, jadi ini server langsung mengirimkan 3 atau 4 pesan sekaligus di sini. Server hello, lalu sertifikat. Sertifikat ini bisa bermacam-macam ya, tergantung key exchange yang digunakan tadi. Bisa DHE, bisa DH atau RSA. Lalu key-nya, kalau memang sertifikat tadi belum mengandung key, ya, kalau key exchange yang digunakan adalah DH, kan tadi sudah kita bahas bahwa parameter public development-nya sudah terkandung di sertifikat. Kalau memang yang algoritma yang digunakan adalah DH. Tapi kalau DHE, kita ulangi lagi bahwa parameter publiknya belum ada di sertifikat dan artinya perlu dikirimkan. Itu ya. Nah, kemudian pesan yang terakhir adalah yang paling bawah sendiri, itu hello done dari server yang menandai bahwa rangkaian pesan hello sudah selesai dikirimkan. Nah, itu jadi ini server langsung mengirimkan 4 pesan. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau algoritma key exchange yang digunakan RSA bagaimana, Pak? Nah, kalau RSA jadi bukan DH, bukan DHE, RSA, maka sama, server juga tidak mengirimkan server key. Jadi server key ini hanya dikirimkan kalau algoritma yang digunakan adalah DHE saja. Gitu ya. Oke, sudah jelas bahwa server pada akhirnya mengirimkan parameter public development. Itu poin yang penting. Jadi setelah klien menerima parameter public dari server, nah, klien membalas dengan mengirimkan sesuatu ke server.
Gitu. Jadi sekali lagi berdasarkan algoritma key exchange yang digunakan. Kita mulai dari DV-Hellman dan DV-Hellman ephemeral dulu, dari yang bawah ini ya, DH dan DHE. Nah, kalau algoritma yang digunakan itu DH dan DHE, maka klien mengenerate parameter untuk DV-Hellman-nya yang private ya. Lalu dia berdasarkan parameter-parameter yang dikirimkan oleh server tadi dan parameter private milik klien. Jadi tadi kan klien sudah mendapatkan parameter dari server ya, parameter public. Nah, itu berdasarkan parameter DV-Hellman dasar yang dikirimkan oleh server dan parameter private yang sudah di-generate oleh klien. Itu klien kemudian bisa mengenerate parameter publiknya. Itu ya. Jadi tadi sebelumnya ini server sebelum mengirimkan server key, ini server kalau memang server akan mengirimkan kalau ini algoritmanya DHE ya, server pertama mengenerate parameter private untuk DV-Hellman, kemudian dia akan menghitung parameter publiknya. Parameter publik ini mengenerate-nya menggunakan parameter lain, itu parameter dasar DV-Hellman. Nah, kedua hal ini, parameter publik dan parameter dasar DV-Hellman itu dikirimkan oleh server ke klien. Setelah klien menerima parameter dasar tadi dari server, klien bisa mengenerate parameter publik. Kalau klien tidak mengetahui parameter dasar DV-Hellman-nya, itu nanti pada akhirnya key yang disepakati antara klien dengan server tidak akan sama. Jadi parameter dasarnya harus sama. Orang lain tahu tentang parameter dasar ini nggak apa-apa, tahu tentang parameter publik juga nggak apa-apa. Yang penting orang lain tidak tahu tentang parameter private, baik yang dipegang oleh klien maupun yang dipegang oleh server. Nah, di sini klien setelah menerima parameter dasar dan parameter publik dari server, maka klien bisa mengenerate parameter publik DV-Hellman miliknya. Nah, tapi server klien kemudian mengirimkan ke server. Itu berlaku kalau algoritma yang digunakan adalah DV-Hellman atau DV-Hellman ephemeral. Dua-duanya ini klien tetap mengenerate parameter. Jadi beda ya. Kalau server itu servernya hanya mengenerate parameter kalau menggunakan DHE saja. Kalau klien baik DH maupun DHE, klien mengenerate parameter DV-Hellman-nya. Nah, oke, sekarang kita melangkah ke RSA. RSA tidak menggunakan DV-Hellman. Jadi server hanya mengirimkan sertifikat. Di dalam sertifikat itu ada public key RSA. Gitu. Lalu klien menggunakan public key RSA tadi yang ada di dalam sertifikat itu, klien langsung mengenerate premaster secret. Ini kira-kira ya angka random gitu ya, kira-kira. Angka random, klien mengenerate angka random, kita sebut sebagai premaster secret. Premaster secret di sini kemudian dienkripsi menggunakan public key yang ada di dalam sertifikat. Kita coba ulangi. Jadi tadi sertifikat yang dikirimkan oleh server di sini
Kalau algoritma yang digunakan adalah RSA, maka sertifikat ini mengandung public key milik server. Public key ini bisa digunakan oleh klien untuk melakukan enkripsi terhadap sebuah data. Nanti yang bisa membuka data itu hanya server, karena hanya server yang memiliki private key-nya. Dengan asumsi seperti itu, di sini klien bisa langsung mengirimkan premaster secret kepada server. Nah, sebenarnya di sini inilah titik bahayanya. Ketika suatu saat private key milik server ini dicuri orang, maka komunikasi kita yang kita lakukan sekarang ini akan bisa dengan mudah dibobol. Kenapa? Ya karena hacker di situ akan bisa dengan mudah mendekripsi seluruh pesan kita nantinya. Karena seluruh pesan kita nantinya dienkripsi menggunakan turunan dari premaster secret ini. Premaster secret ini di sini kan dienkripsi dengan menggunakan public key, lalu dikirimkan langsung ke server. Itu bahaya, gitu ya. Begitu juga sama bahayanya di sini dengan yang DH, bukan DHE ya, yang DH Diffie-Hellman. Karena parameternya bersifat jangka panjang. Nanti kalau parameter Diffie-Hellman yang private di server bisa berhasil dicuri orang, maka sama saja, artinya nanti seluruh komunikasi kita akan dengan mudah bisa didekripsi oleh hacker. Hacker bisa baca seluruh isi komunikasi kita. Jadi RSA dan DH di sini sangat beresiko. Sebaiknya tidak digunakan. Gunakan hanya yang DHE. Oke, setelah klien mengirimkan ini, maka klien mengirimkan juga pesan client finish. Artinya apa? Proses handshake sudah selesai dilakukan. Nah, client finish ini isinya apa? Isinya adalah sebuah data yang sekilas terlihat acak karena dihasilkan oleh sebuah fungsi namanya PRF, pseudo random function. Nah, itu seakan-akan dia menghasilkan sebuah data acak, padahal enggak, gitu ya. Nah, pseudo random function ini, fungsi itu, algoritma itu, bahan yang digunakan adalah satu master secret. Master secret ini turunan dari master secret, gitu ya. Master secret, lalu string yang isinya client finish, lalu hash value dari seluruh pesan dalam handshake. Nah, tiga hal ini dimasukkan ke dalam pseudo random function, hasilnya sebuah deretan biner, gitu ya, deretan biner yang terlihat acak. Nah, itu yang dikirimkan sebagai client finish dari client ke server. Nah, server juga melakukan hal yang sama, tapi bedanya adalah kalau di sini sebelumnya di client finish ini stringnya isinya client finish, kalau di server adalah server finished. Itu saja bedanya, tapi fungsinya sama, pseudo randomnya sama. Ini fungsi ini sudah ditetapkan di dalam dokumen standarnya TLS 12, fungsinya seperti apa, gitu ya. Sudah ditetapkan di sana, fungsinya seperti ini. Nah, itu tinggal implementasikan saja fungsinya. Nah, intinya sama, server mengirimkan pesan yang sama. Untuk apa ini pesan client finish dan pesan server finish ini? Untuk memastikan kedua belah pihak ya, baik klien atau server, memastikan bahwa seluruh proses handshake tadi itu sudah berhasil dan bahwa
master secret yang dipegang oleh kedua belah pihak, klien dan server, itu sama. Master secret nanti ini diturunkan menjadi key untuk enkripsi proses komunikasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tahap gitu ya biasanya. Tahap yang digunakan adalah untuk mengenerate key key untuk enkripsi nanti. Yang pertama adalah generate pre-master secret. Lalu generate master secret. Terakhir adalah mengenerate key-nya sendiri. Nah, kalau RSA yang digunakan, pre-master secret-nya ini di-generate oleh klien, dikirimkan langsung ke server. Tentunya dienkripsi dulu gitu ya. Jadi klien dan server memegang pre-master secret yang sama. Dari pre-master secret yang sama itu dia bisa mengenerate jadi master secret. Mengenerate-nya bagaimana? Nanti gitu ya. Nah, itu kalau RSA. Kalau DH dan DHE gimana? Setelah disepakati, jadi setelah para pre-master secretnya ya dapat dari hasil kesepakatan antara ini yang dihasilkan dari Diffie-Hellman, proses Diffie-Hellman tadi. Setelah dilakukan pertukaran parameter publik, maka klien dan server ini bisa mengenerate pre-master secret yang sama. Dari pre-master secret itu nanti diturunkan jadi master secret gitu ya. Jadi kalau di RSA itu yang mengenerate dari klien dikirimkan ke server. Lalu kalau di DH dan DHE itu kedua belah pihak mengenerate tanpa saling berkirim pre-master secretnya, langsung diturunkan jadi master secret. Nah, makanya karena ada kemungkinan ini bisa beda dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin karena salah perhitungan dan lain sebagainya, di sini dikirimkan client finish untuk memastikan bahwa master secret yang dikirimkan itu adalah sama gitu. Kalau memang master secret yang dihasilkan perhitungan oleh klien dan server ini master secret yang dihasilkan sama, maka server akan dengan mudah bisa memverifikasi. Kalau dia, server kan juga bisa menghitung ya. Server juga punya pseudo random function sama pseudo random functionnya. Master secret yang dihasilkan juga server itu punya sama, seharusnya sama dengan klien. Tinggal ditambahi client finish dan hash value-nya ini juga bisa dihitung. Server juga bisa melakukan itu. Maka server nanti setelah menerima pesan ini, server bisa menafsirkan, oh jadi seluruh proses handshake tadi itu sudah sukses misalnya. Kalau misalnya isi pesan client finish yang dikirimkan dari klien ke server ini adalah valid gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, klien ketika menerima pesan dari server finish, klien juga bisa melakukan verifikasi terhadap itu. Kenapa? Karena klien juga memiliki master secret yang sama. Itu ya. Jadi client finishnya dan server finish di sini bisa diverifikasi oleh lawannya untuk memastikan bahwa seluruh proses handshake tadi itu sudah sukses. Itu gunanya dari client finish dan server finish. Nah, perhitungan untuk master secret seperti ini, sama menggunakan pseudo random function, fungsi khusus yang didefinisikan di dalam dokumen standar TLS 1.2 kalau di sini ya, yang kita bahas kali ini. Yang digunakan adalah sini bahannya pre-master secret, lalu string, sebuah string yang isinya master secret gitu saja. Lalu ada, nah tadi yang dikirimkan di awal, angka random yang dikirimkan oleh klien
di dalam pesan hello, dan angka random yang dikirimkan oleh server di dalam pesan hello. Waktu awal kan tadi dikirimkan tuh, klien mengirimkan pesan random, klien mengirimkan angka random, server mengirimkan angka random. Nah, jadi dengan bahan 4 hal ini ya, pre-master secret, master secret, random milik klien, dan random milik server, ini dengan di-generate jadi master secret. Nah, tinggal nanti masalahnya pre-master secretnya asalnya dari mana gitu ya. Apakah dari tadi menggunakan algoritma RSA, atau algoritma DH, atau algoritma DHE. Nah, dari situ setelah master secretnya bisa di-generate, maka dari sini bisa diturunkan jadi key untuk melakukan enkripsi. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah master secret di sini dipastikan bahwa panjangnya, ini PRF di sini ya, memastikan bahwa panjangnya master secret di sini adalah tetap. Di sini panjangnya adalah 48 byte. Nah, padahal pre-master secret ini panjangnya, intinya bahan-bahan di sini ya, kalau string master secret di sini ya, mungkin stringnya bisa kita pastikan tetap ya, master secret sudah tetap. Tapi angka random di sini belum tentu panjangnya berapa. Tapi di sini master secret yang dihasilkan panjangnya tetap. Ini penting untuk apa? Ya karena key yang digunakan untuk enkripsi itu kan panjangnya tetap. Jadi kalau kita hanya kalau sudah diproses seperti ini, maka master secret bisa dengan mudah diturunkan menjadi key untuk enkripsi, atau mungkin bahkan langsung digunakan untuk enkripsi gitu ya. Tinggal dipotong sesuai dengan keperluan misalnya. Kalau enkripsinya perlunya 128 bit ya, tinggal dari 48 bit master secret tadi tinggal diambil 128 bit misalnya. Kalau key untuk enkripsinya butuhnya 256 bit, dari 48 bit master secret 48 byte ya tinggal diambil 256 bit misalnya. Kira-kira seperti itu ya, tergantung kebutuhan. Nah, dengan demikian, kalau sudah master secretnya dipegang sama oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya komunikasi bisa dilakukan dengan aman, terenkripsi dengan menggunakan algoritma enkripsi simetris gitu ya, misalnya AES gitu. Oke, itu untuk TLS12. TLS13 bagaimana? Nah, di sini saya sisakan untuk Anda mempelajari TLS13, bedanya dengan 12 seperti apa, kelebihannya 13 apa. Ya, ada beberapa hal yang memang mendasari dibuatnya 13 ini, dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada di 12. Beberapa kelemahan tadi sudah saya sebutkan. Saya tidak akan menyebutkan kelemahannya yang mana gitu ya. Sudah saya sebutkan tadi. Tapi ada juga kelemahan yang tadi tidak saya sebutkan. Nah, silakan Anda mencari di literatur-literatur di internet gitu ya, keterangan di internet, kelebihannya TLS13 apa dibanding dengan TLS12. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.